Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa hidayatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammadin wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Shadaqallahul azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahlan. Saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barakah ini kita masih istiqomah untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pasangan suami istri dalam menjalani bahtera rumah tangganya, belum ada kehadiran seorang bayi di rumahnya, maka muncullah kekhawatiran, kecemasan, kegalauan. Apalagi kalau hubungan rumah tangganya sudah berjalan 5 tahun, bahkan 10 tahun atau lebih. Sudah berdoa, riyadhah, ikhtiar ke dokter spesialis, bahkan pengobatan alternatif dijalaninya demi mendapatkan keturunan dan kehadiran seorang bayi di dalam rumah tangganya. Pengorbanan orang tua, ikhtiar orang tua dalam kondisi tersebut sudah luar biasa. Belum lagi mendengar omongan yang menyudutkan salah satu di antara mereka, dikatakan mandul lah, dikatakan tidak subur lah, dikatakan kandungannya kering lah, tidak berjodoh lah. Tetapi mereka tetap bersabar dan terus berdoa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Saudara yang dirahmati Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan permohonannya dengan lahirnya bayi mungil yang lucu, maka bersyukurlah keduanya. Terjawab sudah semua isu anggapan yang dulunya mengatakan bahwa mereka mandul, kandungannya kering, tidak berjodoh, sekarang berubah menjadi kenyataan. Qadarullah. Dengan senang, gembira, bertetes air mata sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dengan hadirnya seorang anak bayi yang sehat. Dengan berjalannya waktu, hari demi hari, minggu, bulan, dan tahun, anak tersebut sudah besar, disekolahkan, diajarkan, dan dibimbing oleh kedua orang tuanya dengan ilmu agama. Diajarkan tentang sholat berjamaah, diajarkan berpuasa Ramadan dan puasa sunnah, bersedekah, sopan santun dan taat kepada orang tua, sopan santun kepada guru dan sesama. Diajarkan pula untuk mencintai Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat, dengan mencontoh perilaku dan sifat-sifatnya. Dicukupi pula kebutuhannya sebagai bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak. Dijauhkan dari segala macam bentuk maksiat, dari pergaulan dan pergaulan yang salah. Dijauhkan dari narkoba dan sejenisnya. Semua yang dilakukan orang tua, ayah dan bunda supaya anaknya berkembang dengan baik, bergaul dengan lingkungan yang baik, dan supaya terbentuk anak yang soleh dan soleha, berbudi pekerti yang luhur sebagaimana harapan orang tua.
Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Sudah menjadi kewajiban orang tua dalam hal ini seorang ayah untuk menjaga, melindungi anggota keluarganya dari kemaksiatan dan perbuatan dosa yang membuat Allah murka. Akan tetapi terkadang apa yang sudah dilakukan orang tua bertentangan dengan keinginan anak, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Sampai-sampai orang tua dikatakan ketinggalan zaman. Orang tua dikatakan deso, jadul, dikatakan gila, egois. Bahkan sampai dibentak, dihardik, dicaci maki, dimusuhi karena menghalangi keinginannya. Saking kesalnya sang anak, saking bencinya sang anak dengan orang tuanya, sang anak melampiaskan amarahnya dengan menulis status di WA, di Facebook, di Instagram, atau lainnya tentang keburukan orang tuanya sendiri, tentang kesalahan orang tuanya sendiri, membuka aib orang tuanya sendiri, sehingga hal tersebut menjadi konsumsi publik dibaca orang sejagat raya di dunia maya. Astaghfirullahalazim, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Siapa orang tua yang tidak menangis dan tersayat hatinya mempunyai anak seperti ini? Dulu ditunggu-tunggu kehadirannya dalam rumah tangga, sampai ikhtiar ke sana kemari demi mendapatkan keturunan. Sekarang malah melukai hati orang tuanya dengan membentak, mencaci maki, mengatakan gila, dikatakan egois, dan menyebarkan kekurangan, kesalahan orang tua dan aib keluarga yang semestinya harus ditutup rapat-rapat. Saudara yang dirahmati Allah, apabila ada anak yang semacam ini, dosanya sangat besar. Allah murka kepadanya. Surga tidak pantas baginya, tidak berkah hidupnya, ditutup pintu rezekinya, hidupnya diselimuti kesusahan, keruwetan, dan kesulitan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ayah ibumu. Jika salah satu atau keduanya sudah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, jangan sekali-kali berkata "ah", jangan membentaknya, jangan berkata kasar apalagi menyakitinya, dan berkatalah yang baik kepada keduanya. Ada juga hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan At-Tabrani dari Abdullah bin Amr. Rasulullah bersabda, "Ridha Rabbi fi ridhal walid, wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid." Artinya, ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan At-Tabrani. Apapun alasannya Anda sebagai anak tidak boleh melukai, membenci orang tua
apalagi membongkar dan menyebarkan kekurangan, kesalahan orang tua dan aib keluarga kepada orang lain, apalagi sampai diunggah di status di dunia maya. Segera bertobatlah dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Stop, jangan diteruskan perbuatan kedurhakaanmu itu dan jangan diulangi lagi. Segeralah minta maaf kepada ayah ibumu kalau keduanya masih hidup. Bila sudah wafat, mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa dan salahnya. Sambung silaturahim kepadanya dan selalu berdoa untuk keduanya. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ayah ibuku. Sayangilah beliau sebagaimana beliau menyayangi aku di waktu aku masih kecil. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohonkan kemuliaan, kesehatan, dan keberkahan untuk keduanya. Dan tetap menjaga hubungan dan komunikasi yang baik walaupun berjauhan, dan menutup rapat-rapat apa yang sudah menjadi kelemahan, kekurangan, dan kesalahan orang tua, dan menjaga aib keluarga. Saudara yang dirahmati Allah, lalu apa yang dilakukan orang tua jika mengalami hal yang sama? Mempunyai anak seperti ini, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohonkan ampun atas perbuatan anaknya supaya diberi hidayah dan taufiknya menjadi anak yang soleh dan solehah berkah hidupnya. Yang kedua, bersabar atas ujian Allah. Bukannya Nabi Nuh juga diuji dengan istri dan anaknya yang durhaka. Nabi Ayub, Nabi Lut juga diuji dengan istrinya yang durhaka. Yang ketiga, jangan ada dendam. Memaafkan mereka dan berkatalah yang baik kepada mereka. Karena kata-kata orang tua kepada anaknya adalah doa. Yang keempat, yakin dan optimis bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah kemuliaan, derajat, keberkahan kepada saudara sebagai orang tua. Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan menyantuni mereka, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Semoga kita sekeluarga tetap dalam perlindungan Allah, diberikan hidayah dan taufiknya. Putra-putri kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alni awladi wa dhurriyyati min ahli al-ilmi wa ahli khair. Wa la taj'alni wa iyyahum min ahli su'i wa ahli dhair. Warzuqni wa iyyahum rizqan wasi'an wa ilman nafi'an wa akhlaqan kariman walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah hamba, anak dan keturunan hamba ke dalam golongan ahli ilmu, ahli kebagusan, dan jangan jadikan hamba, anak dan keturunan hamba ahli kejahatan dan kerusakan. Berilah hamba, anak dan keturunan hamba rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, dan akhlak yang mulia. Segala puji bagimu, Tuhan semesta alam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.